sistem operasi, banyak proses yang berjalan bersamaan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang datang duluan, dan juga ada yang datang belakangan. Tapi, CPU cuma bisa menjalankan satu proses pada satu waktu. Jadi, sistem operasi perlu menentukan proses mana yang dijalankan lebih dulu. Proses memilih inilah yang disebut dengan CPU scheduling atau penjadwalan CPU. Tugas penjadwalan CPU dipegang oleh yang disebut short term scheduler. Scheduler ini memiliki proses-proses di ready queue dan memilih salah satu untuk dijalankan di CPU. Tujuan dari penjadwalan bukan cuman asal pilih, tapi sistem operasi juga perlu atau ingin yang pertama, memaksimalkan pemakaian CPU supaya CPU itu tidak nganggur dan juga memperbanyak jumlah proses yang selesai dalam satu waktu atau yang disebut juga throughput, dan juga meminimalkan waktu tunggu atau yang disebut juga waiting time, dan juga waktu total penyelesaian proses atau yang disebut juga turnaround time. Dan tentu yang pasti adalah menjaga keadilan agar tidak ada proses yang tinggal atau ditinggal terlalu lama. Nah, dalam praktiknya ada beberapa algoritma penjadwalan yang biasa digunakan oleh banyak orang atau sistem operasi. Yang pertama, first come first serve, yaitu proses yang datang duluan dijalankan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, shortest job first, yang itu atau ini akan dibahas lagi nanti, jadi tunggu saja. Lalu yang ketiga ada priority scheduling, di mana proses punya prioritas tertentu dan dijalankan sesuai dengan prioritasnya tersendiri. Lalu yang keempat yaitu round robin, yang dimana berbasis waktu atau time quantum. Oke, sekarang kita fokus dulu ke algoritma kita, yaitu shortest job first atau disingkat SJF. Jadi ide utamanya tuh sederhana, proses dengan waktu eksekusi paling pendek dijalankan terlebih dahulu. Di mana waktu eksekusi ini disebut CPU burst time, yaitu berapa lama proses butuh CPU sebelum berhenti atau selesai. Contohnya gini, ada 3 proses, P1 membutuhkan 8 detik, P2 membutuhkan 4 detik, dan P3 cuman membutuhkan 2 detik. Nah, dengan algoritma SJF ini, CPU akan menjalankan P3 dulu karena paling cepat selesai, lalu P2, baru P1. Secara teori, algoritma SJF ini menghasilkan waktu tunggu rata-rata paling kecil dibanding algoritma lain. Tapi di dunia nyata, SJF agak sulit diterapkan karena sistem operasi jarang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan tiap proses di awal. Meski begitu, secara konsep, SJF tetap penting karena menjadi dasar banyak algoritma modern yang lebih adaptif. Sekarang kita akan membahas secara lebih dalam tentang bagaimana algoritma shortest job first atau SJF bekerja. SJF adalah algoritma penjadwalan yang selalu memilih proses dengan waktu eksekusi terpendek atau yang biasa disebut CPU burst time paling kecil. Inti dari algoritma ini adalah meminimalkan waktu tunggu rata-rata semua proses. Artinya, sistem operasi berusaha agar proses-proses kecil cepat diselesaikan terlebih dahulu, sehingga antrian di ready queue menjadi lebih efisien. Secara logika, langkah-langkah dasar SJF bisa dijelaskan seperti ini. Pertama, sistem mencatat waktu kedatangan atau arrival time dan waktu eksekusi setiap proses. Lalu, scheduler CPU akan memeriksa proses yang sudah masuk ke ready queue. Nah, dari proses-proses tersebut dipilih yang memiliki burst time paling kecil. Nah, terus setelah itu tuh CPU bakal menjalankan proses tersebut hingga selesai atau hingga kondisi tertentu tergantung jenis SJF-nya. Nah, secara konseptual, algoritma ini bisa kita tulis dalam bentuk pseudocode sederhana seperti berikut.
Jadi, ide utama dari SGF bukan sekedar cepat-cepat menyelesaikan proses, tapi bagaimana mengatur urutan eksekusi supaya waktu tunggu semua proses bisa ditekan seminimal mungkin. Namun, untuk bisa melakukannya, sistem harus tahu atau memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan tiap proses, dan ini jadi tantangan utama di dunia nyata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan algoritma shortest job first atau SJF dalam versi non-preemptive-nya. Nah, di sini itu terdapat 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4 dengan waktu kedatangan dan waktu eksekusi seperti yang terlihat pada tabel. Nah, proses P1 datang pada waktu 0 dengan burst time sebesar 7, lalu P2 datang dengan waktu 2 dengan burst time 4, lalu P3 datang pada waktu 4 dengan burst time 1, dan P4 datang pada waktu 5 dengan burst time 4. Langkah pertama, kita mulai dari waktu 0. Pada waktu ini, hanya proses P1 yang sudah tiba, sehingga CPU langsung menjalankan P1 dari waktu 0 sampai 7. Setelah P1 selesai di waktu 7, semua proses lain sudah tiba, yaitu P2, P3, dan P4. Di antara ketiganya, proses yang memiliki burst time paling kecil adalah P3, yaitu 1, sehingga CPU menjalankan P3 berikutnya dari waktu 7 sampai 8. Selanjutnya, setelah P3 selesai, tersisa 2 proses, P2 dan P4. Keduanya memiliki burst time yang sama, yaitu 4. Karena dalam SJF non-preemptive, jika burst time sama, maka proses yang datang lebih dulu akan diprioritaskan. Maka CPU menjalankan P2 lebih dahulu, baru kemudian P4. Dengan demikian, urutan eksekusi prosesnya adalah P1, P3, P2, lalu P4. Sekarang kita akan menghitung waktu penyelesaiannya dulu, yaitu completion time-nya. Nah, completion time ini didapat dari hasil burst time. Nih, contoh dari tabel berikut ini nih. Nah, untuk P1, completion time-nya itu diambil dari burst time-nya dulu, karena dia itu yang datang pertama. Lalu, setelah dilihat dari burst time-nya, P3 ini memiliki burst time yang paling kecil, yaitu 1. Maka si completion time P1 ditambah 1, jadi 7 ditambah 1 jadi 8. Jadi si completion time si P3 ini adalah 8. Lalu untuk P2 burst time-nya ini 4, maka completion time yang sebelumnya ditambah dengan burst time si P2-nya, jadi 8 ditambah 4 menjadi 12. Lalu selanjutnya untuk yang bagian P4 ini dapat dari completion time yang sebelumnya, yaitu 12, ditambah dengan burst time si P4-nya 4. Maka hasil dari completion time si P4 ini adalah 16. Lalu selanjutnya untuk bagaimana menghitung si turnaround time-nya. Nah, turnaround time ini didapat dari completion time dikurang dari arrival time. Misal, ini dari P1. P1 ini si completion time-nya itu 7. Lalu untuk arrival time-nya 0, maka turnaround time-nya 7. Lalu untuk P2, completion time-nya 12, si arrival-nya 2, maka 12 dikurang 2 sama dengan 10. P3, completion time-nya 8, arrival time-nya 4, maka 8 dikurang 4 itu 4. Dan yang terakhir untuk P4, turnaround time-nya, completion time-nya 16, dikurang arrival time-nya 5, hasilnya itu 11. Selanjutnya untuk waiting time. Waiting time ini didapat dari turnaround time dikurang burst time.
Misal dari P1, turnaround time-nya 7, burst time-nya juga 7, maka si waiting time-nya itu 0. Lalu untuk P2, turnaround time-nya 10, si burst time-nya 4, maka waiting time-nya itu adalah 6. Lalu P3, turnaround time-nya 4, burst time-nya 1, si waiting time-nya 3. Lalu yang terakhir P4, turnaround time-nya 11, burst time-nya 4, maka waiting time-nya 7. Baik, sekarang kita bahas mengenai variasi dari SGF. Tadi sudah disebutkan bahwa SGF ini merupakan non preemptive. Nah, adapun versi preemptifnya yang dikenal sebagai shortest remaining time first atau dikenal sebagai SRTF. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya terletak pada cara CPU menangani proses yang baru datang. Nah, adapun di SGF ini seperti kita tahu ya bahwa CPU itu akan menangani proses hingga selesai terlebih dahulu berdasarkan burst time. Nah, lalu untuk menentukan proses selanjutnya, CPU itu akan melihat burst time yang paling kecil. Misalkan P3 burst time-nya lebih kecil dibandingkan P2, maka akan memilih P3 terlebih dahulu dan menjalankan prosesnya hingga selesai. Nah, untuk menentukan proses selanjutnya juga melakukan cara yang sama. Akan tetapi ketika ada burst time yang nilainya sama, maka SGF ini akan memilih proses yang datang terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kita lihat sebelumnya bahwa pada proses sini P1, P2, di sini P4. Nah, ini kan arrival time-nya bahwa P1 itu kan datang terlebih dahulu gitu, berarti langsung dijalankan. Sedangkan P2 datang di kedua, P3 datang di arrival time-nya 4, dan P4 kita sama 5, arrival time-nya 5. Oh, berikutnya ada di burst time. Burst time-nya P1 7, karena dia arrival time-nya 0, maka P1 ini bakal langsung dijalankan saja jika di versi SGF gitu. Nah, di P2 arrival time-nya 4, P3 1, lalu P4 arrival time-nya burst time-nya 4. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu, bahwa SGF ini akan memilih burst time paling kecil, lalu jika sama akan dilihat dari arrival time-nya. Nah, berbeda dengan preemptive-nya, yaitu SRTF. Di SRTF ini proses yang sedang berjalan bisa dihentikan dengan proses baru yang burst time-nya lebih kecil. Misalnya di sini P1 memiliki burst time-nya 7 tetapi arrival-nya 0 datang pertama, maka P1 akan dijalankan terlebih dahulu. Sehingga ketika 01 di sini arrival time dari P1 itu menjadi 6 karena P1 ini karena P2 datang di arrival time-nya 2, kita tambah lagi 2. P1 ini burst time-nya menjadi 6. Nah, akan tetapi karena P2 maksudnya 5. Nah, P1 ini menjadi 5 gitu. P1 menjadi 5 karena P2 burst time-nya lebih kecil yaitu 4, maka P1 ini akan digantikan terlebih dahulu oleh P2. Di sini P2 masuk di
arrival time kedua. P2 masuk sampai arrival time berikutnya ada di detik keempat, yaitu P3. Di arrival time yang keempat, maka 4 kurang 2 sama dengan 2. Di sini P2 menjadi 2. Nah, karena P3 ini burst time-nya lebih kecil daripada 2, maka yang dijalankan selanjutnya adalah P3 terlebih dahulu. Nah, ini P2 jalankan sama 2 di arrival time keempat. P3 masuk P3 masuk dengan burst time-nya sebanyak 1. Di sini P3 masuk sampai detik ke-5 habis. Nah, karena habis, kita terlihat lagi apakah ada yang lebih kecil gitu. Karena di arrival time ke-5 ini P4 masuk, akan tapi burst time-nya masih banyak. Burst time-nya 4, maka P2 melanjutkan prosesnya gitu sampai menghabiskan proses yang dimiliki. Di sini arrival time 5 P2 masuk kembali sampai ke detik ke-7. P2 habis. Nah, di detik ke-7 di sini CPU akan memilih burst time yang paling kecil lagi, yaitu ada P4. P4 berarti akan dijalankan hingga detik ke-11. Di sini P4 karena tidak ada yang lebih kecil lagi, jadi P4 tidak ada yang menginterupsi. P4 habis, lalu berikutnya dijalankan oleh P5 hingga selesai. Karena memiliki burst time yang masih banyak yaitu sebanyak 5. Berarti P5 akan dijalankan hingga ke detik ke-16. Seperti itu. Jadi inti dari preemptif adalah bahwa prosesnya itu bisa dihentikan sementara oleh proses baru yang memiliki burst time lebih kecil, sehingga burst time yang lebih kecil dijalankan terlebih dahulu, sementara pada non preemptif yaitu SGF akan menjalankan burst time hingga selesai, baru memilih burst time mana yang lebih kecil. Seperti itu dari variasi SGF. Untuk menutup pembahasan, mari kita simpulkan kelebihan dan kekurangan dari algoritma SGF. Kelebihannya yang pertama itu memberikan waktu tunggu rata-rata paling rendah dibanding algoritma lain. Lalu kelebihan yang kedua, sangat efisien untuk proses-proses dengan durasi pendek. Dan yang ketiga, sederhana dan mudah dipahami secara konsep. Sedangkan untuk kekurangan yang pertama ada sulit diterapkan secara nyata karena sistem tidak selalu tahu burst time prosesnya berapa. Lalu yang kedua, bisa menyebabkan starvation terutama pada proses besar yang terus tertunda. Lalu yang ketiga ada pada versi preemptive sering terjadi context switching yang menambah beban sistem. Untuk mengatasi masalah starvation ini, sistem bisa menerapkan metode aging, di mana prioritas proses akan meningkat seiring lamanya ia menunggu. Kesimpulannya, SGF adalah algoritma yang optimal secara teori untuk meminimalkan waktu tunggu. Dan meskipun tidak selalu ideal, selalu untuk implementasi langsung, konsepnya menjadi dasar bagi banyak algoritma modern seperti shortest process next dan multi-level queue scheduling. 我们一生注定是沧桑，苦之来要笑着走过呀，朋友啊，让我们一起牢牢铭记呀，我们今生兄弟情一场。